Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan kesehatan. Definisi tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jugianto dalam Hutahian 2014. Definisi berikutnya tentang sistem adalah rangkaian yang berfungsi menerima input, mengolah input tersebut dan menghasilkan suatu output atau dampak dari satu kegiatan dari subsistem. Dan sistem yang baik itu akan mampu bertahan dalam lingkungannya, sehingga sistem ini yang diterapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dari organisasi, negara, misalkan sistem kesehatan nasional itu mampu bertahan dan baik sesuai dengan kondisi dan permasalahan dari lingkungan sosial masyarakat yang ada. Ini menurut Sujarweni 2015. Setelah kita mengetahui tentang definisi sistem atau sistem ini kita karakteristik sebagai satu rangkaian dari subsistem ya, meliputi komponen-komponen yang atau subsistem dalam satu batas dari subsistem atau batas dari sistem itu sendiri yang ditentukan, sehingga kita juga dalam karakteristik sistem ini ada satu batasan atau lingkungan dari sistem, serta karakteristik pada sistem ini adalah ada hubungan yang kuat, hubungan timbal balik antara subsistem atau interface antara subsistem. Dan ada di situ yang kita tekankan sebagai input sesuai dengan definisi sistem tersebut di atas, terus kemudian output, pengolah atau proses, serta sasaran atau objektif atau goal-nya, tujuannya. Sehingga identik dari subsistem ini kita karakteristikan ada atau kita golongkan sebagai input, proses, dan output, dan ada dampak. Kalau dalam organisasi, penerapan satu sistem interaksi antara subsistem itu akan mencapai satu tujuan organisasi. Kalau sistem kesehatan nasional pasti akan mencapai satu target tujuan tertentu untuk tercapainya derajat kesehatan masyarakat secara nasional yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh negara atau secara nasional. Setelah kita tahu tentang karakteristik, kita pahami dulu tentang definisi kesehatan. Definisi kesehatan ini juga tidak stuck atau tidak tetap pada satu definisi. Definisi kesehatan lambat laun akan semakin berkembang atau dinamis. Seperti definisi kesehatan yang saya kutip dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, itu berbeda dengan definisi kesehatan yang misalkan dari WHO tahun 2004 atau definisi dari para ahli yang lain. Artinya ini akan semakin dinamis definisi kesehatan. Yang saya sampaikan di sini definisi kesehatan dari berdasarkan undang-undang atau peraturan presiden nomor 72 tahun 2012 bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, secara sosial, dan secara ekonomis. Dengan definisi secara umum, kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap individu hidup secara produktif, secara sosial, dan ekonomis. Oke, kita sudah pahami tentang definisi sistem dan definisi. Sekarang mahasiswa sekalian atau teman-teman sekalian, kita perlu pahami apa itu sistem kesehatan nasional. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2012 bahwa SKN ini adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Baik, itu bisa dipahami ya, bahwa sistem kesehatan nasional itu diselenggarakan oleh negara secara terpadu, saling mendukung antara masyarakat, komponen swasta, komponen pemerintah, semua lapisan masyarakat dari daerah maupun pusat itu secara terpadu saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikutnya, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tersebut bagi masyarakat, sehingga diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Maka dari tujuan SKN ini secara umum menggolongkan jadi dua, UKP dan UKM, upaya kesehatan perorangan atau individu dan upaya kesehatan masyarakat. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Sekarang upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan apa saja? Secara umum juga, upaya kesehatan itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan secara promotif. Yang kedua, pendekatan preventif. Yang ketiga, pendekatan kuratif. Dan yang keempat adalah pendekatan rehabilitatif. Pendekatan yang promotif itu pendekatan pada tataran primer. Jadi sebelum masyarakat sakit, maka kita perlu encourage supaya selalu meningkatkan kondisi atau derajat kesehatannya. Sedangkan yang preventif adalah pencegahan spesifik pada kasus-kasus tertentu yang berisiko pada masyarakat atau lingkungan di satu daerah. Ini berpengaruh pada budaya, sosial masyarakat, terus kemudian keyakinan dan sebagainya juga semua mempengaruhi. Berikutnya adalah upaya kuratif. Upaya kuratif ini lebih pada upaya pengobatan bagi individu, masyarakat, dan golongan atau kelompok masyarakat yang menderita sakit. Upaya pengobatan. Dan yang terakhir adalah upaya rehabilitatif. Upaya bagaimana individu, masyarakat yang sudah mendapatkan penyakit ini setelah upaya kuratif ini tidak mengalami kecacatan yang permanen atau bahkan bertambahnya satu penyakit karena pada proses kuratif. Nah, ini berpengaruh pada sumber daya, fasilitas, dan prosedur SDM yang ada di unit pelayanan kesehatan. Dan ini semuanya baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Baik, setelah kita pahami tentang
kategori komponen berdasarkan pendekatan untuk pembangunan sistem kesehatan nasional, maka seperti apa pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan nasional tersebut? Dasarnya adalah kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesehatan menurut sistem kesehatan nasional. Masyarakat bangsa negara ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini titik poinnya adalah pada upaya promotif. Bagaimana masyarakat itu bisa mengelola hidup dengan lingkungan, kondisi individu masyarakat yang sehat dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dalam wilayah. Ini termasuk kalau disampaikan accessibility-nya. Kalau dapat menjangkau itu tentunya ada dua aspek. Aspek yang pertama, pelayanan kesehatan harus bisa dijangkau secara pembiayaan, bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari sisi pembiayaan. Semakin meningkatnya pembiayaan kesehatan itu, maka di-cover dengan kebijakan-kebijakan politik pemerintah terkait dengan asuransi kesehatan atau health insurance. Dan secara merata dalam wilayah. Serta secara merata itu, dalam kondisinya di wilayah Indonesia secara geografis memang keterjangkauannya ada beberapa wilayah yang susah dijangkau, seperti di remote area, di daerah-daerah terpencil, sehingga pemerintah menentukan kebijakan pemerataan unit pelayanan kesehatan supaya bisa diakses secara jangkauan wilayah. Jadi ada dua kalimat atau kata-kata bisa dijangkau pelayanan kesehatan itu dalam dua aspek. Yang pertama accessibility dari sisi pembiayaan dan accessibility dari sisi keterjangkauan transportasi dan wilayah, pemerataan di seluruh wilayah. Hal ini lebih tepat bergambar sebagai tujuan pembangunan kesehatan nasional. Tujuan pembangunan kesehatan nasional itu sendiri diantaranya juga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup bagi setiap individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Membangun kesehatan merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia dari sumber daya manusia, secara di tataran masyarakat, swasta, ataupun pemerintah. Berikutnya terkait dengan strategi pembangunan. Pada tahun 2025, yang pertama kita strategi dalam pembangunan nasional berwawasan kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan, upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat, investasi pembangunan nasional, serta pembangunan nasional itu yang perlu berwawasan pada kesehatan. Komponen yang paling penting dalam pembangunan nasional itu adalah kesehatan, dan setiap program pembangunan nasional itu terkait dengan pembangunan ini adalah satu wawasan sistem kesehatan nasional. Yang berikutnya adalah pembangunan pemberdayaan masyarakat pada tataran daerah. Masyarakat makin penting untuk berperan dalam pembangunan kesehatan. Masalah kesehatan perlu diatasi oleh masyarakat sendiri atau kemandirian melalui community empowerment yang didukung oleh pemerintah.
perlu adanya kemitraan antara berbagai stakeholder dan pembangunan kesehatan yang terkait. Kemudian pemberdayaan masyarakat tersebut, community empowerment itu pada akhirnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian, to serve, aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan, dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh swasta, stakeholder maupun serta masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah pengembangan upaya dalam pembiayaan kesehatan, mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Itu diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau client oriented. Hal ini dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, berjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Penyelenggaraan upaya kesehatan diutamakan pada upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tanpa mengabaikan upaya pengobatan, kuratif, pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan prinsip kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan yang keempat adalah pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Bahwa sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi jumlahnya dan profesional, yaitu sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tantangan bagi teman-teman semuanya, bahwa tambahnya majunya zaman itu akan menuntut tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan itu untuk lebih profesional, lebih mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa mengikuti zaman dan selalu menjaga mutu pelayanan kesehatan sesuai perkembangan zaman tersebut. Kemudian menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Harus memahami tentang etika, hukum, kesehatan yang diutamakan oleh sumber daya manusia kesehatan. Sehingga tidak terjadi beberapa kasus yang akhir-akhir ini muncul, termasuk misalkan siswa kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang sudah bekerja, semua profesi itu sampai melanggar etika profesinya. Kemudian semua tenaga kesehatan selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi. Ini adalah dalam rangka upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebagai komponen juga yang penting dalam sistem pembangunan kesehatan nasional. Berikutnya adalah penanggulangan kedawat daruratan kesehatan. Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana, sehingga memaksa sumber daya kesehatan di Indonesia itu mahir, profesional, dan aktif dalam mitigasi bencana. Dan termasuk konflik-konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat. Sehingga ini dikategorikan sebagai satu kedaruratan kesehatan. Ini salah satu yang pemerintah concern terhadap hal-hal tersebut. Berikutnya penanggulangan keadaan darurat kesehatan yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, UKM dan UKP. Ini secara komprehensif, mitigasi secara didukung kerjasama lintas sektoral dan peran aktif dari masyarakat tersebut. Sekarang upaya pembangunan kesehatan. Selain mutu SDM, lingkungan yang diprioritaskan supaya serta upaya peningkatan kesehatan baik preventif, kuratif, rehabilitatif sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Ini adalah fokus concern kita secara komprehensif. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan SDM secara berkelanjutan. Serta meningkatkan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat. Berikutnya mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja atau BPJS bagi seluruh tenaga kesehatan, bagi seluruh tenaga kerja
sebagai langkah perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja. Kemudian membangun ketahanan nasional, penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesehatan sosial dan korban bencana atau kedaruratan medis, serta pencegahan timbulnya gizi buruk yang saat ini masih banyak juga terjadi di gizi buruk, terutama di remote area. Pembangunan apresiasi terhadap penduduk lansia yang veteran untuk menjaga harkat, martabat, serta pemanfaatatannya. Dan sebagainya sampai kita lanjutkan dengan tujuan pembangunan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan itu tidak lain punya satu tujuan. Tujuannya itu adalah derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Secara spesifik, tujuan pembangunan kesehatan yang tercurahkan dalam undang-undang dan diatur dalam sistem kesehatan nasional itu adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi semua individu agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal serta terciptanya masyarakat bangsa negara Indonesia yang sehat. Ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dalam lingkungan yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal bagi rakyat Indonesia. Berikutnya meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang ini memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan. Ini adalah satu tujuan kesehatan, serta berikutnya peran masyarakat dalam kesehatan. Yang pertama, peran serta masyarakat sebagai satu kebijakan. Peran serta masyarakat sebagai strategi. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Berikutnya lingkup pelayanan kesehatan. Upaya atau sistem pelayanan kesehatan yang diatur dalam undang-undang untuk mencapai derajat kesehatan tersebut kita bagi menjadi 3 lingkup pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah primary health care, yang kedua secondary health care, yang ketiga adalah tertiary health care. Primary health care atau pelayanan kesehatan tingkat pertama itu dibutuhkan dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat sehat, akan tetapi ingin mendapatkan peningkatan status kesehatan akan menjadi optimal serta sejahtera. Biasanya di tatarannya itu di puskesmas atau di balai kesehatan dan lain-lain. Yang berikutnya adalah secondary health care atau pelayanan kesehatan tingkat kedua. Dibutuhkan bagi masyarakat atau klien yang membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit atau rawat inap. Yang tidak dilakukan pelayanan tersebut itu di pelayanan kesehatan utama. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis dan sebagainya dokter umum. Yang ketiga adalah tertiary health services. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan tingkat pelayanan kesehatan yang paling tinggi, di mana tingkat pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan pelayanan pada tingkat pertama ataupun kedua. Ini biasanya pada rumah sakit tingkat B. Berikutnya, teman-teman sekalian, hambatan dalam pembangunan kesehatan. Hambatan dalam pembangunan kesehatan bahwa kondisi selama ini di Indonesia itu masih tingginya angka penduduk miskin, sehingga mempengaruhi accessibility dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Berikutnya status kesehatan masyarakat yang masih rendah, terutama pada masyarakat lapisan bawah atau di daerah-daerah masyarakat miskin. Dari data yang dapat ditemukan bahwa kematian bayi pada
kelompok masyarakat termiskin ada sekitar 3,5 kali lipat lebih tinggi dari kematian bayi pada kelompok masyarakat terkaya. Sehingga ini jadi satu masalah. Belum lagi disparitas status kesehatan antar wilayah atau antar daerah yang maju dengan daerah yang angka kesakitan, angka pemerataan, akses mutu pelayanan kesehatan tersebut juga bagian dari hambatan pembangunan kesehatan nasional atau sistem kesehatan nasional. Berikutnya kurangnya tenaga kesehatan, apalagi yang berkualitas. Pada era pandemi COVID kemarin, tenaga sumber daya manusia kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, healthcare provider banyak yang telah gugur, sehingga ini juga mempengaruhi sebagai calon tenaga kesehatan, saudara harus lebih bersemangat untuk meningkatkan kompetensi supaya ke depan calon tenaga kesehatan itu lebih berkualitas. Kemudian pembagian urusan antara berbagai jenjang pemerintah belum dapat ditetapkan secara tegas. Ya. Ini adalah salah satu hambatan dari sistem kesehatan nasional. Dari kejadian masa pandemi yang telah terjadi di awal 2019, pandemi COVID-19, ini ada beberapa pembelajaran pada sistem kesehatan nasional kita, ya, bahwa pada SKN ini terdapat sisi kelemahan dalam atau kekurangan dalam kapasitas respon dari sistem kesehatan nasional kita. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk surveillance atau survei kondisi kesehatan berdasarkan epidemiologi yang terjadi di masyarakat, terutama untuk virus COVID-19 ini, dan pemantauan protokol kesehatan masyarakat, kebiasaan masyarakat untuk mencegah infeksi virus COVID-19 ini. Kemudian kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan kemampuan testing, kemampuan tracing, dan kemampuan tracking yang tidak cepat dan jumlahnya terbatas. Sistem surveillance penyakit yang COVID-19 ini, yang infeksius ini, yang sangat menular, itu belum terintegrasi dan belum berjalan real time, serta terbatasnya jumlah laboratorium yang standar minimal, ya, PSL 2 dan PSL 3, serta komunikasi risiko di awal pandemi COVID-19. Pembelajaran yang penting berikutnya adalah kurangnya kapasitas fasilitas kesehatan yang dihadapi, ya. Menghadapi capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas untuk isolasi, ruang rawat inap, IGD, rumah sakit, kurangnya alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan pada masa pandemi, dan manajemen kasus yang lemah, serta penata laksanaan kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan yang belum tertata atau belum jelas. Ini bagian dari kelemahan atau sistem kesehatan nasional kita kurang, ya, ada kecolongan gitu ya terkait dengan kejadian COVID-19 yang sudah berlalu ini. Berikutnya, mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan yang termasuk masih rendahnya keterlibatan pembiayaan sektor non pemerintah dan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. Sehingga dari pemerintah menerapkan unsur TNI, Polri, semua terlibat untuk mempercepat pemerataan
capaian dari jumlah penduduk untuk divaksinasi. Saya kira itu teman-teman sekalian tentang sistem kesehatan nasional. Tentunya banyak sekali yang lebih spesifik tentang pelayanan-pelayanan. Nanti kita bisa pelayanan-pelayanan yang mendukung sistem kesehatan nasional. Kita masih secara umum kita bahas sistem kesehatan nasional dikaitkan dengan pembangunan nasional dan kejadian COVID-19 serta prinsip dari sistem kesehatan nasional itu sendiri. Saya kira itu terkait dengan pelayanan-pelayanan yang spesifik atau mendukung sistem kesehatan nasional di Indonesia. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut atau teman-teman sekalian bisa pelajari sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.